Pleasure di film di sini. Nah, di video ini saya akan bahas spoiler One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1007. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta nih, buat kalian juga yang ingin join membership channel Devil Nomi, dimana kita bisa sering live bareng nih. Contohnya di spoiler ini, biasanya pada ngebacotin saya lewat stiker-stikernya. Mantap sekali. Kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah, ini dia spoiler singkat untuk chapter terbaru kita, yaitu di chapter 1007. Dimana seperti biasa, ya namanya sop iler ini bukanlah sop iler jika tidak dihidangkan sambil ngopi di tengah malam. Anjay. Oke, kita langsung saja masuk ke spoiler kali ini. Jadi dari spoiler yang sudah saya dapatkan dan sudah terkonfirmasi oleh Redon ini, bakal menjadi salah satu chapter yang mengencerotkan. Karena sebelumnya banyak juga nih spoiler-spoiler bertebangan yang memang ini tidak asli atau fake sama sekali. Bahkan ada yang bilang Sanji langsung berhadapan dengan Queen. Wah, ini sudah ngaco banget. Itu fake ya, yang ini yang sudah terkonfirmasi oleh Redon sendiri. Jadi chapter ini akan berjudul Tanuki-san. Ya, jelas lah dari judul aja sudah tahu siapa yang akan di-highlight di chapter ini, yaitu sang dokter hebat kita alias Chopper. Sini pula diberitahukan di chapter ini bahwa hampir semua anggota dari anak buah Orochi, yaitu Mima Warigumi sang polisi ibu kota dan juga Oniwa Bansu para ninja elit penjaga Shogun ini sudah dikalahkan semuanya oleh Hyogoro. Dimana sebagiannya kita lihat di chapter lalu lah, dimana ada Hotei dan yang lain-lain dikalahkan one hit saja oleh kakek Hyo ini. Walaupun sebenarnya untuk Fukurokuju kita memang masih belum tahu nih perannya sejauh ini sebagai apa, karena dia belum bertarung sama sekali. Ya masih bacot-bacot doang lah. Apakah masih disimpan untuk melawan si jelek Raizo nanti? Itu bisa saja terjadi karena sama-sama seorang ninja. Ternyata para penjaga Shogun yang seperti digadang-gadangkan ini akhirnya menjadi karakter filler culun saja yang gak ada perannya sama sekali. Intinya mengecewakan. Lanjut, di sini Queen berkata kepada para anak buahnya, mungkin disebutnya para placer dan para gifter yang lain nih, dimana mereka semua ini yang terkena virus Ko Orioni atau iblis es ini. Di sini Queen malah membuat lelucon tentang mereka yang terkena efeknya dan berkata bahwa mereka ini tidaklah berguna atau worthless sama sekali. Memang bangsat ya si Queen ini. Nyawa bawahan gak dianggap apa-apa malah dikata-katain lagi. Ini bener-bener tipe yang paling dibenci oleh Sencho kita alias Luffy bukan? Dan tepat seperti prediksi saya di chapter lalu, kakek Hyo ini tidak akan mati karena dia belum melakukan sesuatu yang menarik dan mantap nih untuk mengakhiri hidupnya seperti contohnya Shimosuke Yasui. Di sini dikatakan Chopper berhasil mendapatkan antidotnya tepat sebelum kakek Hyo ini ditebas oleh para Yakuza yang lain. Dimana hebatnya Chopper dia langsung menciptakan virus gas yang berisi antibodi dan menyebarkannya menggunakan meriam. Itu pun di satu ruangan khusus, lebih tepatnya di lantai yang paling dasar tersebut. Sepertinya ini hasil dia belajar dengan Caesar Clone ya, membuat antidot menjadi gas. Ada gunanya juga nih si gas sialan ini, gas Tino. Di sini Queen yang lagi-lagi dari sebelumnya berusaha menyerang Chopper berapa kali pun, akhirnya dia mencoba kembali menyerangnya di sini. Dimana sebelumnya digagalkan oleh serangan Zoro yang mengamuk ke arah Queen, tapi di sini para Placers yaitu kalian Garchu Placers melindungi si Tanuki Chopper. Mereka dengan sukarela ini menjadi tameng dari serangan Queen ini. Ya jelas lah mereka ini habis dikatain sama Queen, jadi akhirnya mereka memihak seseorang yang membantunya, yaitu Chopper bukan? Dan di sini Chopper langsung memakan Rumble Ball-nya dan menampar Queen, di mana dikatakan Marco masih menahan tubuh Queen di sini. Apakah ini akan menjadi satu momen yang menarik juga nih? Chopper versus Queen. Karena di sini Chopper sudah menggunakan Rumble Ball-nya yang berarti dia hanya punya waktu 3 menit bukan?
Atau jangan-jangan masih ada efek lain yang belum kita ketahui setelah post time skip. Karena kita baru tahu setelah pre time skip saja, jika dia makan 3 baru berubah ke monster point, tapi sekarang hanya 1 saja sudah cukup. Apa yang akan terjadi jika dia memakan lebih dari 1 Rumble Ball ya? Karena jika ini benar-benar terjadi, wah ini bakal gila banget sih. Oda bikin hal yang memang tidak tertebak. Awalnya Queen ini digadang-gadangkan lawan Sanji atau lawan karakter lain lah. Tapi memang wajar sih jika Queen ini melawan Chopper karena dia membuat obat-obatan menjadi hal yang buruk sama seperti Caesar Clown. Ini adalah salah satu tipe juga yang sangat dibenci oleh Chopper. Memang sulit ya membaca otak dari Odading Sensei. Lanjut, di sini dikatakan juga Yamato dan Momonosuke kembali muncul di chapter ini. Nah, apakah Momonosuke dikeluarkan dari Tete Yamete ya atau masih di dalam saja dia bersembunyi? Dan yang cukup menarik juga adalah para CP0 yang mengomentari tentang Vegapunk dan hubungannya dengan Line X Factor atau yang kita kenal sebagai blueprint kehidupan. Ya, apakah cukup familiar? Benar sekali, itu adalah hal yang digunakan oleh Germa Double Six dalam menciptakan pasukan cloningnya untuk negerinya itu. Lagi-lagi nama Vegapunk disebut setelah sekian lama. Apakah mereka menyadari tentang Germa di tubuh Vinsmoke Sanji ini ya? Biasanya hadir nih Vinsmoke Sanji, hadir bang. Ya seperti biasa, untuk lengkapnya di review atau analisis saja ya, pembahasan dari Line X Factor atau Vegapunk ini. Dan chapter pun diakhiri dengan para Skabart yang sudah bangun lalu melihat ada karakter misterius yang sebelumnya kita lihat ya kurang lebih 2 chapter lalu lah. Disinilah dimana spoiler ini mulai menarik. Dimana di satu sisi ia mengeluarkan spoiler ini sengaja tidak memberitahu siapakah karakter ini karena akan menspoileri sesuatu yang melebihi spoiler. Bingung kan? Sama. Jadi intinya mereka ini sengaja tidak memberitahu siapa karakter di spoiler ini sebelum chapter aslinya muncul. Karena katanya akan mengagetkan kita para pembaca, terutama buat yang tidak suka dengan spoiler. Intinya ini udah spoiler yang ultimate lah jika diberitahu siapakah orang ini. Bahkan di sini mereka benar-benar berkata ini mind blowing banget dan luar biasa clickbait. Jadi memang sengaja disimpan ketika chapter aslinya rilis dengan scanlation yang kemungkinan Jumat nanti ya guys. Sabar. Saya pun tidak bisa memberitahu siapa karakternya, hanya pihak resmi spoiler saja yang tahu. Udah spoiler padahal nggak resmi, ya tapi intinya mereka lah yang mengurus per spoileran di dunia. Intinya bukan di Indonesia dong, jelas. Kalau dari prediksi saya sih, jelas itu adalah Kozuki Toki atau NL. Iya. Nah jadi itulah untuk spoiler kali ini tidak diberitahu apakah minggu depan libur atau tidak. Tapi jika dilihat jadwal Oda ini 3 chapter rilis normal harusnya sih minggu depan libur. Ya lagi-lagi setelah kemunculan karakter nih, aduh kebiasaan memang. Nah jadi itulah untuk spoiler singkat kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang ingin merchandise channel Devilomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devilomi pamit and I'll see you guys next time.